Sama seperti beberapa waktu lalu ada orang tuh sakit hati dengan gereja karena gereja selalu menjanjikan apa? Kaya. Dan akhirnya dia nggak jadi Kristen pun tetap kaya nih. Jadi dia tanya, terus ngapain ke gereja? Tanpa gereja sudah kaya kan gitu kan. Dan itu sangat memprihatinkan sih. Ada bahkan ada hamba Tuhan yang cerita, dia khotbah dulu ya, dia khotbah, saudara kalau percaya Yesus saudara pasti akan kaya raya. Ada jemaatnya yang berdiri langsung, orang yang hadir ibadah langsung tanya, siapa di sini yang lebih kaya dari saya? Terus dia bilang, dan saya bukan Kristen. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ya sangat memalukan sih untuk gereja ya. Sangat memalukan. Dan dia langsung ngeklaim, tanpa Yesus pun saya bisa kaya kok. Nah. Ya kalau yang dijanjikan kekayaan gitu kan, ya nggak perlu gereja sih. Gereja nggak perlu ada sih. Ya kan, perusahaan-perusahaan aja diperbanyaknya kan. Iya. Lahan pekerjaan diperbanyak. Iya, bukan berarti kita negatif terhadap perusahaan-perusahaan, bukan. Tapi kalau yang dijanjikan itu cuma kekayaan aja, ya kita nih nggak butuh gereja, kita butuh lapangan pekerjaan. Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi dalam kesempatan kali ini ya. Ini konten spesial dan Anda bisa lihat di layar Anda kita sudah menghadirkan seorang narasumber ya. Yang sangat luar biasa. Dari wajahnya saja sudah tidak asing ya. Dan kita sangat happy sekali karena konten ini akan menjadi konten yang spesial banget. Dan seperti biasa narasumber kita tuh nggak perlu diperkenalkan karena sudah terkenal, gitu ya. Beliau namanya aja singkatan YTH, yang terhormat. Salah ya? Yang terhumoris. Yang terhumoris ya. Gimana Pastor Anthony? Apa yang mau ditanyakan? Mungkin meskipun nggak perlu diperkenalkan, tapi perlu kita sambut lah ya, Pak Yakub Trihandoko. Yes. Ya. Nah, pertama-tama mungkin ini perlu appreciate banget. Karena kita ini teman-teman ya, kita baru aja selesai seminar seharian penuh gitu ya. Saya yakin juga Pak YTH ini pasti udah capek, tapi masih mau menyediakan waktu buat kita. Jadi sangat appreciate buat waktunya dan momen ini. Ya semoga konten yang kali ini bisa jadi berkat buat kita semua. Nah, actually tadi kita baru aja nyelesain sebuah seminar yang kita bahas tentang The Mystery of Trinity. Gitu ya, tentang Tritunggal. Nah, mungkin di konten kali ini kita juga akan membicarakan itu ulang, gitu ya. Karena saya percaya gini, Pak Yakub, kalau dengar kata Tritunggal ini, yang muncul di pikiran banyak orang itu pasti adalah, ini doktrin susah banget, berat, mengintimidasi, bahkan mungkin menakutkan, gitu ya. Nah, bahkan sampai ada respon itu adalah reaksi orang tuh yang kalau dengar kata ini, udah nggak usah dipahami, nggak usah dimengerti. Yang penting saya ini jadi orang Kristen baik, nyembah Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, padahal tadi kita udah di seminar, kita udah bahas tuh ya, bahwa ini adalah sebuah doktrin yang meskipun melampaui akal dan sulit dipahami, tapi adalah sebuah doktrin yang signifikan, yang membedakan Allah kita tuh dengan Allah yang lain gitu ya, yang membuat Allah Kristen tuh ya unik. Dan iman kekristenan dan kehidupan kekristenan itu tidak mungkin kita bisa bangun di luar dasar Allah yang Tritunggal ini. Nah, mungkin kita bisa mulai dari situ dulu ya. Kita mulai dari situ dulu. Nah, kalau menurut Pak Yakub, seberapa signifikannya doktrin ini, dan meskipun ini sulit dipahami, seberapa jauh doktrin itu tidak bisa istilahnya itu disingkirkan atau diminggirkan daripada kehidupan kekristenan. Mungkin dari situ dulu. Mungkin kalau kita lebih keluar dikit ya. Jadi, bukan keluar ruangan ini, tapi keluar dari pembicaraan ini. Mungkin kita memikirkannya tentang mengenal Allah itu seberapa penting sih. Karena banyak orang kan lebih ke arah kita mendekat sama Tuhan, intimacy with God, apa segala macam gitu kan. Tapi persoalannya kalau kita nggak mengenal Allah dengan benar,
bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang benar dengan dia. Jadi pengenalan itu penting sih kan. Jadi bukan masalah kita dekat atau nggak dekat gitu. Dekat belum tentu kita kenal kan gitu. Yang paling penting justru kenal. Setelah kenal kita mengagumi, kita mengasihi, baru kita membangun keintiman kita di atas pengenalan yang benar. Gitu. Makanya Alkitab kan sering bicara tentang pengenalan, bukan cuma keintiman kan, gitu. Nah sekarang kalau kita bicara lebih khusus lagi nih tentang doktrin Tritunggal gitu. Mengapa doktrin ini penting gitu? Orang Kristen seringkali kan menghindari, dengarkan kata wah Tritunggal aja itu kan udah rasanya kayak not my thing lah gitu. Not my thing, rasanya kayak wah itu untuk orang lain aja lah. Saya ini jadi orang Kristen tuh pokoknya beriman aja sama Tuhan lah gitu kan. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, rasanya kok tidak mungkin ya kita bisa mengasihi Allah tanpa mengenal Allah. Dan terus kita yakin yang kita kasihi itu Allah yang seperti apa kan gitu. Kan seperti misalnya kalau kita bicara di luar Allah lah ya. Misalnya kayak ada orang-orang yang pacaran lewat medsos dan sebagainya. Mulai pacaran bertahun-tahun tapi nggak pernah ketemu langsung. Nggak pernah fit call gitu. Ya pada waktu ketemu ternyata sama-sama perempuan lah, sama-sama laki lah. Karena kan nggak pernah tahu kan. Nggak pernah tahu. Tapi dia merasa nggak mencintai orang itu. Tapi kan konsepnya dia itu sebetulnya nggak sesuai dengan kenyataan kan. Jadi pertanyaannya yang dia cintai itu sebetulnya siapa? Betul. Imajinasinya dia atau bisa perasaannya dia sendiri. Iya, bisa perasaan sendiri. Makanya penting bagi kita untuk mengenal Allah kita itu siapa. Pertama karena doktrin Tritunggal itu unik memang. Itu yang membedakan kita dari orang-orang lain. Gitu. Allah seperti apa yang kita sembah, unik dibandingkan yang lain. Yang kedua karena nanti kalau kita telusuri lebih dalam lagi, tidak mungkin sih kita bisa hidup tanpa konsep tentang Tritunggal ini sih. Dalam segala sesuatu hidup kita sebagai orang Kristen ya, di dalam pelayanan, dalam pernikahan nanti kita bisa telusuri lebih dalam lagi. Ya kita nggak bisa hidup tanpa Tritunggal ini gitu. Tanpa konsep ini nggak mungkin bisa. Contoh yang paling sederhana adalah tentang Injil. Bisa nggak kita mendefinisikan Injil tanpa melibatkan Allah Tritunggal? Nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Injil itu pasti melibatkan Allah Tritunggal, yaitu karya penebusan Bapa, rencana penebusan Bapa yang dieksekusi oleh anak, gitu kan, yang diaplikasikan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu baru namanya karya penebusan komplit, Injil yang komplit. Nggak bisa Injil yang komplit itu tanpa Tritunggal, nggak mungkin sih. Gitu. Terlepas dari bagaimana kita memahami Tritunggal ya, Injil selalu berkaitan dengan Tritunggal. Makanya James White dalam bukunya The Forgotten Trinity dia mengatakan kalau kita mengambil salah satu, Bapa atau Anak atau Roh Kudus kita keluarkan gitu, maka there is no gospel, nggak ada Injil. Itu yang paling basic lah. Dalam nah ini ada kan, saya juga dulu sempat punya pola pikir bahwa menyelami, memahami Tritunggal itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal harusnya melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, bukan tidak masuk akal ya kan. Itu kan hal yang berbeda. Mungkin Pak Yakub bisa menjelaskan buat kami semua dua hal ini antara tidak masuk akal dan melampaui akal. Karena mungkin banyak orang berpikir bahwa sudahlah, itu sesuatu yang tidak masuk akal kita. Jadi kita imani aja, kita percayai gitu kan. Dan kalau kita mau ngobrol lebih serius, ya banyak orang yang tidak bisa menerima iman kekristenan atau menyerang iman kekristenan karena menganggap ini sebagai sebuah doktrin tidak masuk akal. Itu. Ya, saya juga sering berapa kali lah ya, tidak sering tapi berapa kali orang di luar kekristenan bincang-bincang juga mereka punya pandangan yang sama. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa orang Kristen juga menganggap doktrin ini tidak masuk akal. Mungkin yang harus kita lakukan adalah mendefinisikan masuk akal dan tidak masuk akal itu apa? Pengertiannya gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang masuk akal itu kan dan tidak masuk akal, kita bicara tentang menabrak akal atau melampaui akal. Kalau menabrak akal itu namanya irrational. Berlawanan dengan akal sehat. Iya, tapi kalau melampaui akal itu berarti transrational. Nah, sekarang kan kita tinggal bicara tentang Tritunggal ini menabrak logika enggak? Nah, kalau kita mau menguji menabrak logika atau enggak, ya kita perlu tahu hukum-hukumnya apa supaya kita tahu dilanggar atau enggak dilanggar gitu. Nah, kalau kita bicara tentang hukum-hukum logika, ya hukum yang paling basic kan hukum identitas, hukum non-contradiction atau hukum excluding middle lah, yang kurang lebih A nggak mungkin jadi non A misalnya. Kalau A ya A, kita harus memperjelas definisinya, identitasnya. A tidak mungkin jadi non A pada waktu yang sama dalam hubungan yang sama misalnya begitu. Dan tidak ada excluding middle-nya. Jadi misalnya kayak warna cangkir ini
kuning dan tidak kuning, nggak mungkin. Iya. Kuning dan tidak kuning itu maksudnya kayak dalam satu hal, dalam waktu yang bersamaan, dalam konteks yang bersamaan itu nggak mungkin. Kalau misalnya saya tanya gini, cangkir ini, gitu, ini di endorse nggak ya? By the way, namanya kopi ini pas banget dengan kebutuhan kita sekarang ya, Jam Start Coffee ya. Jam Start Coffee ya. Oke, jadi misalnya kalau saya tanya gini, cangkir ini warnanya apa? Lah jawabannya bisa macam-macam, ada putih, ada kuning, ada hitam. Tapi kalau misalnya saya buat lebih spesifik ya, yang bagian ini warnanya apa? Kuning. Ya kuning. Nggak mungkin bagian ini yang saya sebut gini pada saat yang bersamaan hitam. Warnanya hijau. Atau bukan hitam, kuning atau bukan kuning. Nggak bisa. Jadi kalau semuanya serba jelas, identitasnya jelas, konteksnya jelas, relasinya jelas, saya pikir tidak bisa A jadi non A. Nah sekarang kan pertanyaannya, Tritunggal itu kan satu hakikat, tiga pribadi. Hakikat dan pribadi itu beda. Sehingga pada saat yang sama jumlahnya bisa berbeda, dan itu tidak ada yang disalahin sama sekali dalam hukum logika itu. Akan salah kalau misalnya hakikat sama dengan pribadi, lalu pada saat yang sama jumlahnya berbeda. Nah itu baru tidak masuk akal gitu. Jadi misalnya kayak si A punya 2 mata dan tidak punya mata pencaharian, ya nggak apa-apa. Jumlahnya kan beda nih. Punya 2 sama nggak punya. Kenapa? Karena mata dan mata pencaharian kan berbeda. Sehingga pada waktu yang sama itu bisa berbeda jumlahnya. Jadi menurut saya tidak ada hukum-hukum logika dasar yang dilangkai, ditabrak oleh Tritunggal ini. Sehingga kalau ada orang bilang, oh itu tidak masuk akal dalam arti irasional, kemungkinannya adalah dia tidak paham hukum logika, dia tidak paham Tritunggal, atau dia tidak paham dua-duanya, dan solusinya adalah ya menonton podcast ini. Itu solusinya. Jadi dia melampaui akal, bukan menabrak akal atau tidak masuk akal. Sehingga bisa dijelaskan, bisa dipahami oleh akal manusia walaupun itu melampaui. Walaupun melampaui. Nah, itu salah satu hambatan atau problemnya dalam seseorang itu untuk berusaha memahami Tritunggal ini ya. Langsung dengan cepat menilai di depan bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah itu mungkin juga orang-orang yang berkata tidak masuk akal karena mereka malas, enggan untuk menggali lebih dalam atau memahami lebih jauh tentang konsep tersebut. Banyak faktor ya, karena kalau kita bicara tentang belief system, sistem keyakinan seseorang itu kan kompleks banget ya. Nah, ini menarik. Jadi misalnya ada orang yang tidak mau mendalami lebih lanjut karena dia sudah antipati terhadap hal yang mau didiskusikan misalnya. Jadi sudah merasa kayak not my thing lah pokoknya diskusi tentang itu. Misalnya contoh podcast ini misalnya, kapan-kapan yuk kita bicara kadar oksigen di planet Mars yuk gitu kan. Dia langsung not my thing gitu kan ya. Walaupun kita dibayar 1 juta suruh dengerin kan, kalau bukan not my thing kan, iya kan, kita kan nggak mau kecuali kalau 5 juta ya. Jadi kadang-kadang kita sudah nggak tertarik karena kita merasa memang not my thing aja sih, memang not my thing. Ada yang kedua karena ada misunderstandings. Jadi dengan misunderstanding ini pada akhirnya kita akan menafsirkan semua informasi yang baru ini sesuai dengan lensa yang salah ini. Jadi kalau lensanya udah salah, dikasih informasi apapun salah. Misalnya ini, seandainya ada orang karena diajarkan di tempatnya dia atau dia mendapat informasi yang keliru berpikir, oh Tritunggal itu adalah Allah, Maria, Yesus. Jadi Allah dengan Maria gitu kan, terus melahirkan Yesus misalnya. Nah, kalau misunderstanding ini nggak pernah dijernihkan dulu, kita kasih informasi apapun, ya dia pasti akan menolak. Karena pemahamannya Yesus anak Allah. Wah, anak berarti secara biologis dong. Berarti Yesus lahir dari Maria. Loh, berarti Allah dong sama Maria gitu kan. Padahal mereka nggak tahu bahwa anak Allah itu ungkapan, bukan secara biologis. Soalnya saya pernah ditanya orang gitu, loh kamu percaya Yesus anak Allah? Iya. Berarti ada tantannya dong. Ada keponakan semua dong, ada anak kan, ada ibu, ada sepupu dan sebagainya gitu. Ya saya jawab sama dia, ya kamu kalau naik lantai gitu kan menginjak anak tangga, bapaknya nggak marah, kamu injak anaknya ya kan. Kamu pergi ke ibu kota gitu, itu bapaknya kota siapa dan sebagainya. Nah, itu kan kesalahpahaman itu kalau kita nggak jernihkan, ya bagaimanapun dikasih penjelasan baru dia akan selalu nolak. Karena ini lensanya sudah buram.
lensanya sudah salah, perlu dibetulkan. Dan mungkin yang ketiga adalah ya karena memang mereka nggak nganggap penting aja. Maksudnya nggak bukan cuma not my thing, tapi mereka menganggap kayak manfaatnya apa nih gitu. Terutama kan dalam konteks dunia yang sangat pragmatis kan. Banyak orang ini kan lebih mementingkan manfaat daripada tepat kan. Yang penting aplikasinya yang penting praktikalnya. Nah, orang-orang sekarang ini yang sedang terjadi di gereja maupun di luar gereja itu sama. Orang-orang itu pragmatis. Salah pun nggak apa-apa. Yang penting bermanfaat. Tepat itu belakangan. Contoh misalnya orang-orang Kristen kan seringkali itu ngomongnya misalnya gini, kamu jangan gini loh ya, jangan duduk di misalnya di pintu. Nanti setan lewat loh ya, kamu bisa kena loh. Wah, jadi semua anaknya nggak ada yang duduk di pintu. Ya sudah dia biarin walaupun itu keliru kan. Walaupun itu keliru ya dibiarkan sama mereka. Kenapa? Ya karena bermanfaat aja. Tepat itu nggak penting. Saya pernah mengalami itu. Saya waktu naik kereta api itu ada orang gitu di depan saya itu. Dia sering menakut-nakuti anaknya itu dengan polisi. Jadi pada waktu anaknya ribut di kereta, dia ngomong, awas ada polisi loh, tak panggil polisi. Anaknya takut. Untuk terus saat dia itu tunggu. Iya, terus dia tunggu, nggak ada polisi, dia lari-lari lagi. Nggak tahunya ada satpam masuk. Orang tuanya langsung bilang, tuh lihat tuh polisi. Tulisan di dadanya apa? Polisi, padahal security. Tapi ya ibunya merasa nggak salah. Kenapa? Yang penting anaknya ada diam hasil, aja. Ya. Untuk ada saat hasil. itu selesai solusinya. Karena kita hidup di dunia yang sangat pragmatis, kadang-kala orang tuh merasa kayak apa sih manfaat praktisnya Tritunggal? Karena tidak paham, bukan karena tidak ada manfaat praktisnya, karena tidak paham manfaat praktis, merasa kayak nggak tertarik lah. Itu ada hal lain yang mungkin lebih menarik. Ini terlintas di pikiran saya ini mengenai satu ayat di Hosea kalau nggak salah ya. Umatku binasa karena tidak mengenal. Jangan umatku, ini kan umatnya Allah sendiri binasa karena tidak menolak pengetahuannya. Apakah ada hubungan dengan itu, Pak Yakub? Iya. Jadi begini sih, sebenarnya kalau kita bicara tentang pengenalan di dalam konteks Hosea itu kan pengenalannya ada dua ya. Pengenalannya itu secara intelektual, harusnya dari hukum Taurat kan mereka kenal tuh. Allah itu seperti apa, aturan-aturannya seperti apa, yang diharapkan dari umatnya itu apa gitu. Itu secara intelektual, tapi juga secara personal sih. Jadi orang-orang pada zaman Hosea itu kan kayak hatinya kan bukan untuk Tuhan ya gitu. Itu sering terjadi lah pada masa-masa kerajaan sebelum pembuangan ke Babel itu, mereka beribadah tetap beribadah sih, ritual, korban dan sebagainya. Yesaya misalnya, Amos kan mengkritik gitu loh. Ritualnya jalan terus gitu. Tapi apakah mereka benar-benar punya having personal knowledge gitu dengan Allah? Sebetulnya enggak juga. Jadi saya tidak ingin membuat dikotomi antara pengetahuan intelektual dan personal, tapi dua-duanya malah harus ada. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh bangsa Israel pada zamannya Hosea itu gitu loh. Tapi di modern sekarang ini bisa terjadi juga kan? Oh, jangan bisa sih. Jangan bisa, karena kan kalau kita lihat ya, jujur aja di banyak gereja itu kan konsep tentang Allah yang ada di lagu-lagu maupun di dalam khotbah-khotbah itu adalah konsep-konsep yang bisa ditemukan di luar kekristenan. Saya kasih contoh, misalnya gini. Saya misalnya gini, saudara punya masalah kayak apapun, jangan khawatir saudara. Allah kita berdaulat atas segala sesuatu. Saudara mungkin orang lain sudah mengangkat tangan, tapi Allah akan turun tangan menolong saudara gitu kan ya. Tapi khotbah semacam itu kita bisa dengarkan di agama lain. Bahkan mereka akan mengatakan apapun yang terjadi kehendak yang di atas. Bener nggak sih? Berarti kalau gereja hanya bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa juga ditemukan di tempat-tempat lain, kan pertanyaannya untuk apa ada gereja di situ kan? Kita justru kehilangan esensinya. Esensinya apa yang membedakan kita dari yang lain gitu kan? Lagu-lagu kita misalnya, ketika kamu nggak mampu Tuhan menolong, loh itu ada di tempat lain juga. Jadi bagaimana kita memikirkan keunikan kekristenan? Karena yang diomongkan di tempat lain juga ada kan? Berarti kan kita belum mampu menunjukkan esensi yang membuat kekristenan itu unik di mana. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi mungkin kalau aku balik ke pertanyaanku yang di awal dan kita bisa simpulkan. Jadi, is it possible kalau ada seorang Kristen yang berkata, udah aku tidak usah mengerti Tritunggal, nggak usah ngomong Tritunggal-Tritunggalan, yang penting aku nih jadi orang Kristen yang baik dan percaya sama Yesus Kristus. Gini, mungkin kalau dikatakan dia nggak mau bahas Tritunggal sama sekali, nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ini yang paling basic aja lah, yang paling fundamental. Injil itu apa sih?
Roma 10 ayat 9 dan 10 ya. Paling fundamental. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Nah, di situ kan percaya kepada ketuhanan Yesus kan. Nah, itu kan bagian dari Tritunggal. Yesus itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan? Allah yang sesungguhnya atau bagaimana? Nah, kalau sampai pengakuan terhadap ketuhanan Yesus itu bagian dari Injil dan itu menjadi core belief, syarat untuk orang diselamatkan misalnya, berarti kalau dia menolak Tritunggal dalam arti misalnya nih, menolak ketuhanan Yesus, ya berarti kan dia nggak menerima Injil loh. Dan itu bermasalah sekali. Nggak mungkin orang Kristen bisa kayak begitu. Kasarnya keselamatan. Nggak mungkin diselamatkan karena dia nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Alkitab itu, gitu loh. Nah, sekarang kan mungkin yang terjadi ketika orang-orang Kristen ada yang ngomong begitu, tuh maksudnya sebetulnya mereka ngomong gini, aku nggak perlu paham Tritunggal sepenuhnya lah. Pokoknya aku hidup sebagai orang Kristen. Nah, kalau omongannya gitu saya setuju. Memang kita nggak perlu paham sepenuhnya karena belum tentu juga semua orang punya kapasitas untuk memahami sepenuhnya. Tapi paling tidak dia menerima bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Karena itu adalah bagian dari apa? Dari Injil. Tapi persoalannya, jadi orang Kristen itu kan bukan cuma selamat kan? Itu salah. Keselamatan itu bukan tujuan kita jadi orang Kristen sebetulnya. Memuliakan Allah. Nah, itu tujuan kita. Keselamatan itu sarana supaya kita bisa memuliakan Allah. Karena kalau nggak diselamatkan, ya nggak mungkin orientasi hidup kita benar, nilai hidup kita benar, nggak mungkin. Tapi kan banyak orang Kristen kan memikirkan surga itu fokus. Padahal surga itu sebetulnya bonus kan. Fokus kita itu memuliakan Allah di bumi maupun di surga. Kesenangan di surga itu bonus. Fokus kita itu adalah memuliakan Allah. Dan menikmati Allah. Sebab kalau kita misalnya ngomong gini ya, misalnya nih kita ngomong gini, di surga yang paling menyenangkan adalah misalnya gini, saya menikmati Allah. Itu salah sih. Itu antroposentris. Makanya kan tujuan hidup kita ini gini, memuliakan Allah dan menikmati dia selama-lamanya. Memuliakan Allah ditaruh di depan. Bukan menikmati, tapi memuliakan Allah. Karena ketika kita glorifying God, disitulah kenikmatan kita yang sebenarnya. Jadi banyak orang Kristen pun ya, pikirannya di surga itu tapi masih duniawi gitu loh. Di surga untuk kesenangan kita. Enggak sih. Di surga itu kita memuliakan Allah. Justru ketika kita memuliakan Allah, disitulah kesenangan kita yang sejati. Apalagi orang Kristen yang ke surga gara-gara kepengen beli emas, permata, ya kan. Di surga kan, soalnya di jalannya semua kan emas, permata. Iya, tinggal nggak perlu beli lagi. Sekarang di sini beli mahal soalnya. Di sana dijual nggak laku, soalnya gratis. Duniawi banget ya. Jadi masuk surga tapi motivasinya tetap duniawi kan. Nah, itu kita harus berhati-hati karena kita ini tidak menjadikan keselamatan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memuliakan Allah. Maka kita tidak boleh berpuas diri dengan, sudahlah, yang penting saya paham segini cukup. Cukup untuk diselamatkan. Wah, berarti kan pertanyaannya, are you truly loving God? Do you really love Him? Karena kalau kita mengasihi Dia, kan kita kepengen lebih. Bukan cuma yang penting selamat lah. Bukan gitu dong. Orang Kristen dengan mentalitas pokoknya selamat cukup lah. Sebetulnya dia mengasihi dirinya loh. Itu bisa juga yang penting selamat itu dia takut masuk neraka. Bukan mengasihi Allah. Mengasihi diri karena misalnya, wah nanti kalau di di neraka, aduh repot nih, menderita gini-gini, gitu kan. Kepengen ke surga mengasihi dirinya. Kenapa? Karena di dunia nggak tahan sama istrinya kan bisa. Ada macam-macam lah. Dan itu sebenarnya juga bahayanya kalau kita terlalu pragmatis tuh bahayanya di situ kan. Sebenarnya itu mengekspos isi hati kita juga. Benar. Gitu. Pada waktu kita bilang udahlah, yang penting hidupku ini baik, semuanya berjalan dengan baik, aku percaya Tuhan, nggak aneh-aneh, udahlah cukup. Itu kan sebenarnya hatinya dia tuh bukan attach kepada mengejar Allah, mengenal Allah lebih lagi. Jadi intinya adalah dia itu punya tujuan hidup tuh gini, kalau dalam kalimat saya ya, ini kalimat yang bagus banget sih karena saya sendiri yang buat. Jadi kalau saya sering ngomonginnya begini nih, sebetulnya banyak orang Kristen tuh menggunakan Allah untuk menggenapi tujuan hidupnya. Menggunakan Allah untuk menggenapi tujuan hidupnya, bukan menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Allah.
Jadi misalnya kalau dalam kalimat saya yang lain ya, ini kalimatnya juga bagus, saya juga heran. Saya nggak bisa bikin kalimat yang jelek. Tapi saya izin nanti saya contek pakai di khotbah saya, boleh ya? Nggak apa-apa ya? Boleh. Ya. Oke, masih lumayan ya quote-nya ditulis nama saya ya. Biasanya orang lain tinggal ganti satu kata namanya dia. Nah, atau saya ngomong gini, orang Kristen tuh sebetulnya ya, tujuan hidupnya itu tetap sama kok. Tujuan hidupnya tetap sama, cuma cara mencapainya yang berbeda. Contoh, yang paling penting dalam hidupnya sebelum kenal Tuhan apa? Uang. Setelah kenal Yesus, yang paling penting dalam hidupnya apa? Tetap. Uang. Tetap. Cuma cara nyapainya beda. Sebelum dengan Yesus dia ke Gunung Kawi, sekarang ke gereja. Tapi yang paling penting tetap sama, yaitu uang. Tujuan akhirnya. Uang, ya kan? Jadi dia memikirkan kayak daripada ke Gunung Kawi susah-susah keluar kota dan sebagainya, lebih banyak keluar duit, keluar usaha, enak ke gereja aja kan, gitu, tinggal tepuk tangan ya kan, ngasihkan seikhlasnya. Tapi ini saya ada ketika ini ada sedikit sensitif ya, sensitifnya gini. Mereka jadi seperti itu karena diajarkan seperti itu dari mimbar para pengkhotbah, ya kan? Itu ada pesan-pesan ya dalam tanda kutip khotbah-khotbah yang pragmatis, ya kan? Tujuan akhirnya tidak berbeda, tapi mereka mengubah caranya saja. Yang tadi Pak Yakub bilang menggunakan Allah untuk mencapai tujuan hidupnya. Mungkin yang lebih tepat kayaknya dari awal hatinya udah seperti itu. Seperti itu. Jadi menurut saya dua pihak ya. Jadi dua pihak. Gayung bersambut, Pak. Iya, benar loh. Jadi gayung bersambut karena hatinya dia memang fokusnya ke diri sendiri, mau kaya, materialistis dan sebagainya gini kan. Nah, dia cari gerejanya nggak mungkin ke gereja saya kan? Nggak mungkin ya kan? Mesti dia cari gereja yang menawarkan tentang kemakmuran. Jadi akhirnya cocok gitu, akhirnya cocok. Tapi kalau orang hatinya dari awal bukan ke sana, dengerin khotbah itu ya nggak terpengaruh. Paling cuma mengatakan ngawur ini, gitu kan. Sama seperti beberapa waktu lalu ada orang tuh sakit hati dengan gereja karena gereja selalu menjanjikan apa? Kaya. Dan akhirnya dia nggak jadi Kristen pun tetap kaya deh. Jadi dia tanya, terus ngapain ke gereja? Tanpa gereja sudah kaya kan, gitu kan. Dan itu sangat memprihatinkan sih. Bahkan ada hamba Tuhan yang cerita, dia khotbah dulu ya, dia khotbah, saudara kalau percaya Yesus, saudara pasti akan kaya raya. Ada jemaatnya yang berdiri langsung, orang yang hadir ibadah langsung tanya, siapa di sini yang lebih kaya dari saya? Terus dia bilang, dan saya bukan Kristen. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ya sangat memalukan sih untuk gereja sangat ya. Memalukan. Sangat memalukan. Dan dia langsung ngeklaim, tanpa Yesus pun saya bisa kaya kok. Nah. Ya kalau yang dijanjikan kekayaan, gitu kan, ya nggak perlu gereja sih, gereja nggak perlu ada sih, ya kan, perusahaan-perusahaan aja diperbanyaknya kan, lahan pekerjaan diperbanyak, iya, bukan berarti kita negatif terhadap perusahaan-perusahaan, bukan, tapi kalau yang dijanjikan itu cuma kekayaan aja, ya kita nih nggak butuh gereja, kita butuh lapangan pekerjaan. Apakah dengan belajar Tritunggal bisa meng-counter attack? Intinya adalah esensi dari kekristenan jauh lebih besar daripada itu. Iya, benar. Intinya gitu. Benar. Nah, kalau aku boleh simpulin berarti dari pertanyaan pertama tadi ya, itu berarti pertanyaan bahwa apakah mungkin ada seorang Kristen yang bisa berkata bahwa aku tidak usah mengenal Tritunggal, aku nggak usah lebih memahami Tritunggal, yang penting aku jadi orang Kristen, hidup baik, percaya Yesus. Itu berarti sebuah pertanyaan yang sebenarnya kontradiktif ya. Ya, kontradiktif. Nggak mungkin. Ya, karena seorang Kristen yang benar-benar sudah merasakan kasih karunia Tuhan, sudah mencicipi pribadi Yesus, mencicipi pribadi Allah, tidak mungkin tidak akan bertumbuh di dalam rasa haus dan ingin untuk mengenal Allah. Ya, benar sekali. Lebih lagi. Ya, benar sekali. Ya. Atau mungkin bisa juga gini, Pak. Dengan dia menjadi orang Kristen di lahir baru, itu kan membuktikan bahwa ada Tritunggal yang bekerja di dalam keselamatannya dia, yang mungkin dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Itu Roh Kudus yang mencurahkan kasih itu ke dalam hatinya, melahirbarukan dia dan sebagainya. Jadi dia nggak paham ya, nggak sadar. Tapi bukan berarti karya Roh Kudusnya nggak ada di dalam dirinya. Cuma persoalannya kan orang semacam ini masih perlu melewati proses-proses pengudusan lah ya gitu. Kalau misalnya gini, aku pokoknya percaya Yesus lah, nggak perlu Tritunggal. Loh, bagian dari Tritunggal itu kamu percaya Yesus sebagai Tuhan.
Dan bagian dari kamu percaya Yesus sebagai Tuhan adalah mementingkan Dia di atas semuanya. Ya. Bagaimana bisa? Pokoknya percaya Yesus, hidupku baik-baik saja, sukses, udah cukup. Ya nggak bisa dong. Kan pertanyaannya, apa kamu benar-benar memperlakukan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? Sebab kalau Dia Tuhan atas hidup kita, berarti kan kita hidup untuk Dia, bukan untuk diri sendiri. Gitu. Ini ada sedikit ini lagi Pak. Terlintas di pikiran saya. Kan yang membuat orang itu percaya kan Roh Allah itu sendiri yang menuntun. Berarti itu kan ada apa tuh keterlibatan Tritunggal kan di dalam proses keselamatan itu. Keselamatan pertobatannya dia sampai dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Betul ya Pak? Ya, benar. Jadi Roh Kudus kan yang melahirbarukan kita kan ya. Betul. Di Yohanes pasal yang ketiga, nggak peduli kita itu saleh kayak apapun, Nikodemus itu di Yohanes 3 saleh loh. Orang-orang Farisi itu biasanya kan menyerang Yesus, ofensif. Dia enggak loh. Dia datang. Dan dia malah datang dengan rendah hati ketemu Yesus. Padahal dia kan rabi sekolahan lah istilahnya. Yesus ini kan guru yang nggak sekolahan lah gitu kan. Dia mau datang loh. Dan dia benar-benar menunjukkan sikap yang baik, mengakui Yesus sebagai pembuat mujizat, mengakui Yesus dari Allah misalnya. Tapi tetap aja Yesus bilang, kalau kamu nggak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, kamu nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi terlepas dari kita semua punya advantages yang banyak, tapi kalau Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup kita, ya nggak bisa. Jadi ini kan bicara tentang karya Tritunggal di dalam proses pertobatan dan keselamatan kita. Nah itu tadi, makanya kalimat yang tadi itu, ya orangnya sebetulnya nggak sadar aja sih, nggak paham bahwa Tritunggal sedang bekerja dalam ini hidup. Bagus banget. Gitu, ya. Jadi dari pertobatan di awal aja sudah harusnya dia ngeh gitu kan. Iya. Bahwa ini sudah Tritunggal. Iya. Sebuah proses yang dilakukan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saya kan teringat berapa kali ya, kan saya ditanya orang misalnya, Pak Yakub ini reform ya? Reform. Iya, reform. Berarti nggak percaya Roh Kudus dong? Gitu pertanyaannya. Berarti nggak percaya Roh Kudus dong? Gitu kan ya. Wah, kok aneh ya pertanyaannya ya? Karena bukan masalah reform. Nah, kalau kita semua Kristen aja, kan menjadi Kristen yang sejati aja, itu nggak mungkin nggak percaya Roh Kudus lah. Kita bisa bertobat karena karya Roh Kudus, kita berjalan dalam kesucian karena Roh Kudus, semuanya kan buah Roh dalam hidup kita, bisa sifat-sifat yang baik muncul dari hidup kita, kan dipimpin Roh semuanya kan. Dari mana bisa ada orang Kristen nggak usah reform lah gitu, nggak usah bicara aliran. Ya harusnya setiap orang Kristen percaya Roh Kudus. Nah kalau kita percaya Roh Kudus kan kita bicara tentang Tritunggal ya. Terlepas dari kita memahami Roh Kudusnya seperti apa kan. Sejauh apa dan seperti apa. Gitu. Ya. Pengertian yang seperti itu, apakah kita bisa bilang itu sesat di dalam kekristenan, iman kekristenan? Mungkin kalau saya boleh berani tanyakan itu mungkin seperti itu. Apakah itu melanggar doktrin utama, primary doctrine misalnya gitu? Ini obrolan pinggir jurang ya. Jadi gini ya. Tapi kalau mau dijawab dengan halus nggak apa-apa. Ya. Gitu. Ini pertanyaan sulit untuk dijawab sih, karena satu kata sesat di dalam Alkitab itu kan beda artinya dengan sesat dalam arti bidat gitu. Di dalam Alkitab itu sering ngomong sesat, tapi artinya itu bukan menabrak doktrin-doktrin fundamental gitu. Ya, pokoknya kamu pikirannya sesat. Contohnya misalnya gini, menolak kebangkitan tubuh misalnya. Itu kalau di dalam 1 Korintus 15 dianggap sesat. Ya kan, janganlah sesat. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang buruk gitu kan gitu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan episode kali ini, dan tetap nantikan episode kita yang selanjutnya dengan judul yang lebih menarik, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman semua. Thank you.